Viral kabar Ahmad Sahroni temui Ivan Sugianto, tersangka dari kasus intimidasi anak SMA di Surabaya menjadi perbincangan netizen. Banyak komentar dari para netizen atas berita tersebut. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan kritik perihal berita yang sedang viral itu. Bagaimana kritik beliau? Mari simak video berikut ini. Satu kata, wow. Kenapa saya bilang wow? Ini sangat-sangat surprise. Karena dari awal peristiwa kejadian Ivan ini di Surabaya itu menimbulkan satu polemik di mana diduga Ivan itu melakukan satu tindakan yang namanya abuse. Ya, abuse yaitu yang namanya penekanan, intimidasi kepada seorang anak SMA. Itu awalan. Sehingga ini viral kemana-mana nih. Nah, kebetulan netizen itu mengawal ini sehingga ketahuan bahwa Ivan ini adalah orang hebat di Surabaya. Salah satunya itu mempunyai usaha, yaitu usaha dunia malam, entertain. Dan secara spontanitas kita dengar juga PPATK itu memblokir rekening Ivan dan usahanya serta beberapa rekening-rekening lainnya. Ini beberapa rekening-rekening lainnya. Nah, ini yang muncul. Demikian juga dengan mengekspos Ivan itu dengan orang-orang hebat yang mempunyai kekuasaan di daerah wilayah hukum Jawa Timur. Nah, ini menjadi polemik sehingga dengan adanya kedatangan seorang anggota dewan itu khusus hanya menemui Ivan, otomatis kita publik sangat kaget dan sangat surprise. Ada apa ini? Bahkan dari anggota dewan tersebut mensinyalir bahwa Ivan ini hanya seorang tukang servis HP. Maka ini akan bertentangan antara pernyataan yang PPATK menutup rekening, memblokir, sementara anggota dewan ini menyatakan bahwa Ivan itu hanya seorang tukang servis HP. Nah, ini yang membuat jadi viral kasus ini. Bang, kalau netizen sana patut gak sih Bang sama sore itu datang ke Ivan? Karena ada yang lebih bilang seharusnya dia datang ke anak itu si Ethan namanya. Kenapa dia harus ke Ivan? Jadi begini, kita aja sebagai praktisi hukum untuk berkunjung kepada pada tersangka yang dalam posisi tahanan di polisi itu dibatasi sama jadwal jam kerja, artinya jam kunjungan atau jam besuk, kan begitu. Seorang pengacara loh, yang notabene diatur di dalam undang-undang. Nah, ini ada seorang anggota dewan bisa datang kepada tersangka, bahkan bertemu dengan tersangka itu di tempat yang memang istimewa. Tersangka loh, dimana juga hakim ataupun siapapun pihak jaksa apabila berhubungan dengan para tersangka itu dilarang. Nah, ini kenapa seorang anggota dewan datang kepada tersangka di dalam ruangan khusus dan pada hari yang memang bukan jam besuk. Ini kita anggap satu hal yang istimewa. Bang, kalau dari segi hukum seperti apa Bang melihatnya? Kalau biasanya dia berkunjung secara pribadi atau secara kedewanan mungkin seperti apa nih Bang kalau dari segi hukum? Nah, kalau masalah kita secara hukum itu tidak ada yang pelanggaran hukum. Namun secara etika ini patut dipertanyakan. Anggota dewan ini datang pribadi berarti tidak boleh di luar jam besuk. Ya, itu kalau dia pribadi. Tapi kalau dia mengatasnamakan sebagai dewan, dia harus punya surat resmi dari ketua komisinya. Apakah kunjungan dia itu ada menyangkut terkait dengan komisinya dia atau tidak? Dan yang ketiga, terkait dia sebagai anggota dewan, apakah kunjungan dia kepada si Ivan ini masuk ke dalam ranah dapil atau konstituennya dia? Itu 3 pertanyaan.
Harusnya seperti itu. Dan ini wajib dari Dewan Etik DPR RI mempertanyakan maksud tujuannya. Jangan sampai ini menjadi bias, menjadi bias. Ya, permasalahan tadinya hanya terkait masalah Ivan dengan anak di SMA Gloria, ini jadi bias karena ada yang di atas, yaitu terkait pemblokiran rekening oleh PPATK. Selain rekening usahanya si Ivan, ada rekening-rekening lain yang diduga menyangkut dugaan-dugaan pidana atau dugaan-dugaan hukum yang lain. Nah, itu. Berarti bisa dibilang yang tidak elok banget perlakuan. Ini bukan tidak elok, jelas ada dugaan pelanggaran etik. Oh, bisa dilaporkan atau gimana nih Bang harusnya? Ini tanpa adanya laporan karena ini sudah viral kan itu. Akan diposting Bang ya? Sudah diposting, harusnya ya Dewan Etiknya DPR bertanya, harusnya ya, supaya transparan permasalahan ini, supaya clear. Apakah dia pribadi atau sebagai anggota dewan atau dia sebagai juru bicaranya si Ivan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Jadi wajar netizen ini bertanya-tanya. Jadi kita juga bertanya tentang ada maksud apa nih dengan si Ana Sori datang ini Bang ya? Dan benar, itu tidak elok sama sekali. Karena tadi kuasa hukum aja untuk membesuk daripada kliennya itu terbentur dengan jadwal jam besuk. Ya kan? Hakim aja atau jaksa berjumpa dengan tersangka atau dengan para pihak yang bersengketa itu dilarang. Nah, ini anggota dewan, betul-betul anggota dewan terhormat lagi dari DPR RI, datang ke orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam tahanan. Nah, kapasitasnya untuk apa? Kecuali dia datang ke korban, itu lebih equal lah, lebih manusiawi lah. Karena korban kan mengalami suatu depresi, tekanan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk Kapolres Tabes mungkin ada imbauan kan, soalnya kelihatannya netizen sepertinya tempatnya ruangnya bagus, sofanya bagus kan, jadi ada gimana nih Bang? Nah, kalau untuk Kapolres sendiri kita tidak bisa mengomentari, kita nggak ngerti kenapa dikasih fasilitas sedemikian wahnya, ya nanti mungkin bisa dievaluasi oleh pihak Kapolri, oleh pihak institusinya sendiri. Bang, mungkin ada kritik atau pesan untuk Bang Ahmad Saroni Bang? Jadi saya hanya memberitahu di dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh melanggar etik. Kita harus menjaga etik dan kita harus menjaga adab. Di mana ada hak-hak orang lain, jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi mencederai daripada hak orang lain.